sekarang kita mau ngomongin horor, thriller sih, lebih ke thriller sih. Ini masih jadi genre yang paling langka di Indonesia, bener nggak sih? Akhirnya ada film thriller lagi dari Indonesia. Terakhir yang di live itu apa ya? Andini Wirasti? Enggak dong, terakhir yang Reza Radian lah. Oh iya, kok lupa ya? Itu cuy, Berbalas Kejam. Dan sekarang kita ketemu lagi nih. Ada lagi nih film thriller. Judulnya apa? Sleep Call. Sleep Call ini sebenarnya budaya dari Barat, Pak. Tidak boleh diikuti oleh kita. Budaya kebarat-baratan. Apa sih Sleep Call? Nah kan lo juga nggak tahu kan Sleep Call apa sih? Pacaran sampai tidur gitu? Ya gitulah istilahnya gitu. Kalau malam-malam teleponan sampai tidur. Sampai dengerin tidur katanya ya? Soalnya kan sekarang pagi. Iya, kalau sekarang itu enak, nggak kayak kita zaman dulu pakai pulsa. Oh iya, mungkin gua nggak merasakan. Walaupun pakai ini ya, pakai apa namanya? Asia itu. Iya, pakai Asia juga murah. Iya, Tetap aja. Iya. Lu nggak bisa telepon sampai tidur, terus dibiarin gitu pulsa lu habis. Sekarang mah Sekarang kuota bergiga-giga ya. Lu pakai wifi nyala terus. Terus ya kan. 2 hari juga bodo amat ya. Iya, lu bisa sleep call terus sekarang mah guys. Dulu mah paling ya teleponan aja sampai mau tidur ya kan. Lu dulu dong. Iya. Enggak, kamu dulu. Enggak. Kamu dulu. Sampai pagi Pak akhirnya. Sleep call juga bukan. Itu nggak sleep dong. Nggak sleep ya? Nggak sleep, itu call aja jadinya. Ya mungkin yang pernah bersleep call mungkin lebih bisa menjelaskan ya, sebenarnya sleep call itu apa. Betul. Dan ya emang nggak salah sih. Ini filmnya Fajar Nugros ini mungkin emang menarget kalangan yang paham dengan istilah sleep call itu gitu. Tapi ternyata ini adalah film thriller ya. Thriller. Yang berfokus ke karakter utamanya itu Laura Basuki ya. Jadi Laura Basuki ini jadi Dina yang bekerja di perusahaan pinjol. Terpaksa karena dia juga terjerat pinjol, akhirnya bekerja di tempat dia ngutang ya. Iya bener, bagus sekali ya, itu benar-benar solusi. Tapi jangan diikutin ya teman-teman, bukan berarti kalian minjol terus juga bisa kerja di tempat pinjol ya. Nanti dijelasin kenapa dia jadi terpaksa kerja di situ ya. Dina ini saking kesepiannya kerja di situ gitu ya, dia menemukan teman baru di dunia maya. Sampai akhirnya dia ketemu ya sama seorang pria namanya Rama. Betul. Ya udah jadinya Dina tiap pulang kantor sleep callan. Jadwalnya itu jam 10, nanti selesainya jam 7. Iya. Nggak selesai jam 7 sih. Ya dia bangunnya jam 7 lah yang pasti. Ya, pokoknya kita dilibatkan dia udah tidur dibangunkan kan. Yes. Ya udah, kayak gitu aja gitu intinya. Ya, rutinitas sampai akhirnya ada orang yang jadi korban di kantornya si Dina ini. Sekantor Dina ini yang sebenarnya dari awal diperlihatkan dia suka sama Dina. Terus Dina curhat ke Rama di sleep call ya. Besoknya temennya koma. Besoknya ternyata sudah ada video. Iya. Si temennya ini berdarah-berdarah lah di mobil. Iya, benar. Kira-kira siapakah? Betul. Pelakunya. Apakah si Rama ini ataukah OB di kantor? Sialan. Iya sih, udah gitu aja sih. Kayaknya nggak usah butuh banyak tahu lah. Film-film kayak gini ya, film-film yang lu cukup tahu sedikit aja lah. Dan kalau menurut gue pribadi sih, gue mungkin lebih menikmati ini daripada Inang ya. Sama. Ya kan? Ini bisa dibilang film Fajar Nugros yang pas nonton tuh nggak banyak kok gini, kok gitu. Pas harusnya gini, harusnya gitu. Nggak. Jadi gue menikmati aja. Terserah Fajar mau kayak gimana. Dan pada akhirnya pas selesai filmnya ini film paling memuaskan lah. Sekali lagi ya, menurut gue pribadi ini tuh bukan hal yang baru ya, bukan tentu sesuatu yang groundbreaking gitu di perfilman dengan genre thriller gitu misalkan. Tapi tetap menurut gue ya Fajar bisa mengemasnya tetap menarik sih sampai beres. Emang secara teknis pun ya film ini emang berbeda juga sama Inang gitu. Yang emang Inang kan lebih ke slow burn gitu kan. Kalau ini sih gue ngelihatnya emang dinamis aja gitu. Dan lumayan fast pace gitu ya, dan kebantu sama editingnya yang banyak mainin cut yang cepet. Ya kan, itu juga mungkin faktor yang bikin gue jadi tetap ngikutin gitu. Karena kan di sini juga sebenarnya Fajar Nugros berceritanya tidak linear ya. Di sini dia kan kayak mainin timeline juga. Timeline nanti bolak-balik gitu, tapi itu juga maininnya pakai editing gitu kan. Tapi itu nggak bikin gue bingung juga. Mempermainkan persepsi penontonnya, bikin kita ragu. Pelakunya si ini atau si itu ya, tapi Nugros tuh nggak egois gitu, nggak mau pinter sendiri lah. Dan nanti ya diperkuat gitu dengan detail-detail yang bikin nanti hipotesanya dia di akhir gitu setelah di reveal. Udah. Ya benar. Make sense gitu. Make sense. Intinya itu sih yang penting kan. Terakhir kan kita pasti harus tahu kan alasannya kenapa begini ada gitu. Nggak kayak tiba-tiba gini.
udah aja. Ya, iya. Terus di sini juga gue ngelihat emang Nugros lebih banyak eksperimen ke visual ya, karena di sini dia kayak tadi gue bilang tidak linear dan kayak beberapa timeline itu direpresentasiin sama warna juga gitu kan. Jadi kalian bisa ngebedain gitu. Ini waktunya sleep call kayak gini warnanya. Waktunya kerja biasa kayak gini gitu. Mana yang dunia nyata, mana yang The Matrix. Ijo. Ya, itu. Nggak ijo sih di sini ya. Makanya karena ini dunia sleep call ya, jadi bener-bener dimaksimalkan tuh. Kayak lagi mimpi aja gitu, kan. Bener. Di danau ada balon-balon IDN gitu kan. Iya, balon IDN Pictures. Merah ya. Merah. Iya. Branding kayaknya. Branding. Bisaan. Bisa. Nggak apa-apa, halus nih tuh branding. Iya, halus. Gue sebenarnya agak khawatir sih, soalnya film ini takutnya mengarah-ngarah ke artsy gitu cuy. Bukan gua nggak suka ya film-film kayak gitu. Tapi karena menurut gua di Indonesia itu ya, ketika lu pengen bikin thriller yang dicampurkan dengan suka ini treatment Pak, yang artsy, suka aneh. Suka kebablasan. Iya, suka kebablasan. Nah itu gue bilang, makanya si Nugros itu tidak egois. Terus gue juga suka, seperti biasa, film-film Nugros itu selalu ngeritik isu-isu yang beredar ya di sekitar Isu-isu kita. Itu selalu ya ada. kan kalau di sosmed ya Pak, Iya, lu lihat pasti. deh, jalan-jalan ada di kereta, ada di bis Transjakarta, sambil melihat sekitar ada isu apa sih, lihat kehidupan orang-orang, ya mungkin itu disempilkan lah. Yes. Di film-filmnya dia. Tapi ya menurut gua juga kadang isu-isu yang diangkat Nugros suka kebanyakan. Nah, ini. Artinya mungkin tidak kebablasan, tapi dia di sini nih kebablasannya Nugros. Apalagi di sini dia seneng banget ngungkit soal class ya. Iya. Miskin, kaya. Miskin dan kaya. Tapi kadang kayak terlalu jauh anjir ya. Ini sebenarnya penyakit film kita sih. Itu drama cinta, mau drama religius, nanti kita terlalu diceramahin. Mau horor apalagi kan, setannya di muka lu banget. Kita udah tahu lah ini ada kelas orang miskin dan orang kaya gitu. Tapi nanti ada adegan, ada momen pesta itu yang sebenarnya tidak perlu. Kalau gua ya. Iya, benar. Jadi nanti tuh intinya si Dina dan teman-teman kantornya ini diundang ke pesta ulang tahun bosnya. Nah, di situ tuh kita akan melihat adegan miniatur dari Parasite. Yes. Film Parasite, bener nggak sih? Parasite banget. Miniatur ya, gue bilang miniatur karena bener-bener skalanya kecil sekali gitu. Out of place aja menurut gue. Kita dijorokin banget, ini film tentang orang miskin dan orang kaya loh gitu. Gue ngerasa jadi kayak justru makin berjarak gitu. Padahal kan kita lagi ngomongin soal si Dina ini nih. Itu pun adegan pesta itu terlihat tidak meyakinkan sebagai pesta orang kaya. Ditambah itu juga sih jadinya kayak walaupun ada komisaris polisi gitu, wah, memperlihatkan orang kaya banget lah. Bener. Kok pestanya kayak ini ya, kayak gladi resik. Gladi resik itu. Masih bagusan pesta anak-anak, kaku banget gitu. Lu berdua ngobrol di sini, lu berdua ngobrol di sana, nanti yang lain ketawa-ketawa di belakang. Padahal mah ya bebasin aja gitu. Bener. Yang mungkin ada yang kesandung kek, atau mungkin ada yang jatuhin piring kek gitu. Kayak masih kurang natural. Iya, gitu. Begitu. Mungkin kalau nanti ada lagi di film selanjutnya Nugros ya, kalau mau bikin pesta-pesta lagi, coba lihat film judulnya Jin Kodam. Itu seperti terlihat memang ada pesta beneran dan direkam. Kalau tayang di mana itu tayangnya? Gue juga nggak tahu. Ya pokoknya gitulah. Tapi selain itu juga gue suka gimana Nugros menghidupkan suasana kantor itu ya. Maksudnya bukan cuma soal dunia di sekitar Dina yang hidup gitu, tapi di kantor ini juga lumayan sih hidup sih. Menurut gue. Orang-orangnya maksudnya nggak kayak cuman ya itu orang-orang yang cuman di belakang gitu ya. Bahkan di sini ya, gue tuh selalu penasaran Nugros itu pengen ngegimanain Rachel V-nya. Lo nggak tahu kan? Kalau gue masih denger dari Yanti. Oke. Yanti sering nontonin IG-nya. Dia yang pakai jilbab itu kan? Ternyata emang kayak di-treat seperti satir ke dirinya sendiri. Ke dirinya sendiri? Iya. Yang sok suci itu? Bener. Gue nggak tahu Rachel V-nya ngerti atau enggak ya, tapi gue ngeliatnya kayak gitu sih. Atau mungkin itu dari dia sendiri. Atau mungkin dari dia sendiri. Gua gini. Iya, gua nggak ngerti. Kan di sini dilihatin Rachel V-nya pakai kerudung, ngomongnya astagfirullah kamu jangan gitu, harusnya gini kalau nagih gitu kan. Dia tuh kayak orang-orang yang mungkin sering kita lihat penampilan aja kayak suci gitu, tapi di belakangnya mah ya nggak gitu-gitu juga makanya gitu. Ditegesin kan ada sok suci dan itu jokes itu masuk banget pas si Kristo ngomong, kamu senyum. Nggak usah sok suci gitu dah, anjir. Sebenarnya nonton ini tuh gue emang lebih suka sama dunianya sih. Dunia yang dibangunnya sama Nugros, asli.
Soal thrillernya sih gue nggak gimana ya, bukan suka banget, tapi kayak ya udahlah, familiar aja. Gue sih kalau nonton film thriller apalagi yang twist gini ya, twistnya bakal jadi bonus lah. Iya benar. Ya percuma dong twistnya bagus gitu, tapi prosesnya iya benar. Tidak menarik gitu. Menarik. Tapi di sini ya untungnya tadi kita udah jelaskan kan, settingnya menarik, karakternya menarik. Jadi sambil nebak-nebak gitu ya, twistnya mau bonus aja gitu. Ya untungnya lumayan lah. Masih lumayan lah. Makanya lu kan dari pagi capek ya. Nonton ini jadinya menarik. Iya, gue dari pagi ya ke kantor imigrasi ya, terus ke mana ya itu, nganterin istri gitu ya. Terus ke pemakaman gitu ya, ada bagian gue ke pemakaman ngurusin renovasi kuburan. Terus akhirnya nonton ini malam-malam judulnya Sleep Call. Lagi. Itu gue bisa tidur sebenarnya. Apalagi kita nontonnya di Premiere. Nontonnya ya di 21 di Premiere. Aduh, enak banget itu, Mbak. Yang emang Enak banget itu, Mbak. Gue udah manjangin kan kemarin, langsung kaki gue gini. Langsung kayak udah siap tidur gue asli. Tapi tidak bikin tidur ya. Untungnya, benar, filmnya justru nggak bikin tidur gitu. Apalagi melihat Laura Basuki. Wah, iya. Mari kita sejam ngomongin Laura Basuki. Iya, sulit dideskripsikan ya. Maksudnya Laura Basuki di sini di-push kayaknya ya sama Nugros biar bisa-bisanya bikin biar adegannya banyak yang bener-bener lumayan frontal. Terlihat kasar. Iya, asli lumayan frontal. Berani dan Nugros juga berani gitu. Range emosinya juga banyak gitu ya kan ya. Dan itu ya udahlah, jaminan sih karakter utamanya udah diperanin sama Laura Basuki. Ya kita udah pernah lihat Laura Basuki sebagus apa gitu, mau main film drama, romantis, komedi. Iya. Di sini tuh kayak kita diperlihatkan lagi loh. Laura Basuki memang sebagus itu. Meskipun ngomong anjingnya masih belum inilah buat gue ya, masih belum menggigit gue gitu. Walaupun anjing keluarnya itu ya tetap aja cute, Pak. Iya, anjingnya tuh kurang ini. Masih membunuh gue. Kalau kata si Biowan kan di sini. Drama ya? Senyum kamu masih membunuh gue. Iya, ini gitu ya. Laura Basuki ngomong anjing aja masih membunuh gue gitu ya. Bener. Kristo beruntung bener. Kok jadi kesana ya? Bosnya juga enggak. Oh iya, ya berpelara emang kita tidak bisa mendebat anjir. Biarin lah, Kristo sih tetap. Harus dipukul. Gak tahu sih adegan mana sih. Iya, harus dipukul dia. Dan alhamdulillah dipukul dari sini. Tapi ngomong-ngomong mukul-mukul cowok brengsek ya. Ini tuh gue seneng sih. Ini tuh kayak mewakili. Selain tadi kan isu kelas miskin dan kaya, isu pinjol. Ini ada isu yang sekarang lagi brengsek-brengseknya. Isu revenge porn. Iya, benar. Ini kayak mewakili revenge porn di sosial media. Jadi harus digebugin gitu ya. Sampai mati. Dilempar ke jurang kereta kayaknya. Dan isu revenge porn di sini masih masuk, Pak. Masih masuk. Maksudnya tidak out of place gitu. Tidak terlalu jauh lah ngomonginnya gitu. Yang ada di situ aja dulu gitu. Itu masih masuk. Tapi memang nanti ya itu dia, isunya itu jadi tadi kebablasan. Iya, karena kebablasan gitu ya. Kadang mau cerita apa gitu ya. Mendingan udahlah. Kalau emang pengen ngomongin gitu mah nanti next film Fajar Nugros bikin dark comedy aja gitu kayak Fargo. Atau apa gitu. Kan komedi yang lucu-lucu, gaya Sri Mulat, Joey's Band. Dia dark comedy aja kayak Fargo asli. Kun Brothers gitu. Iya, kayak Kun Brothers asli. Bener. Kayaknya lebih cocok itu dah dia. Cobain dah. Jualannya kali itu. Iya sih. Ya, makanya di brandingnya jangan dark comedy, Pak. Kayak gini aja di brandingnya, film pembunuhan gitu. Tapi satu hal mungkin yang bakal ngingetin kalian kalau nonton film ini ke suatu produk lain, yaitu series. Ada namanya katarsis. Iya, nah itu. Ini terlihat seperti katarsis. Terus lu mengingatkan kalau ini yang nulisnya adalah yang nulis katarsis. Bener ya? Yoi, Monji ya yang nulis. Jadi gue ngerasa kayak, oke. Ya apalagi baru kan tahun ini juga kan. Jadi walaupun gue belum nonton semua ya, nonton beberapa episode. Jadi nanti pas melihat si Sleep Call ini masih ada lah residu-residunya katarsis itu. Tapi kayak versinya di tone down gitu sama Nugros biar nggak terlalu puitis. Katarsis kan gitu kan ngomongnya terus itu kan, apanya gitu kan. Kalau lu lihat lagi Sleep Call ya, si Laura dan Biowan itu bisa diganti karakter katarsis. Iya benar. Kan? Iya. Revaldo dan Pevita Pierce. Iya. Dan tentunya sama editornya lah kita harus apresiasi untuk mengingatkan Pak Wawan. Dan di sini gua teringat ya film Pak Wawan sebelumnya itu. Iya. Apa? Lantai 4? Iya, karena kantornya Laura itu ada di lantai 4 ya kalau nggak salah. Nah ternyata editor yang sama. Iya, ternyata editor film Lantai 4 juga yang ngedit film ini gitu ya. Dan lebih fluid sekarang ya, lebih dinamis. Kalau di ngedit film bagus mah, biasanya udah tahu, udah biasa lah ya.
Ini membuktikan powernya Kita memang berarti pawawan itu emang hebat. levelnya sudah wizard ini kalau di game. Bisa aja itu lantai 4 nggak ada stoknya. Iya, diadain. Diadain mungkin. Kalau kalian ngomong bosen horor mulu, nah nonton ini. Gak Biar- usah biar banyak Fajar ngomong. Nugros. Iya. Dan filmmaker lain jadi tertarik untuk bikin Iya, film yang beda. bener. Udah ada Inang, gitu Iya. kan. Nanti Sleep Call, nanti ada apa lagi? Gitu Iya, kan selalu ngomong gitu kan, netizen tuh wah bosen horor mulu. Ya udah ini ada nih alternatif, Iya, gitu masih saudaranya horor gitu. Berdarah-berdarah ada ini. Iya, slasher masih dikit-dikit nih, saudaranya slasher gitu ya. Yang suka Dark comedy, Selimulatnya Fajar Nugros ada di sini. Iya. Coba dah, nggak usah berkoar-koar doang di medsos gitu ya. Ya udahlah, kita kasih skor dulu Pak. Berapa nih untuk Sleep Call? 7. Gua juga 7 karena gua lebih menikmatin daripada Inang. Inang gua dulu inget ngasih 6,5. Kalau kalian udah nonton Sleep Call, komen juga menurut kalian gimana? Apa kalian suka film thriller terbaru dari Fajar Nugros ini? Gitu silahkan komen. Kira-kira berharap Nugros bikin film apa lagi? Gitu. Kalaupun kalian nggak suka, silahkan komen. Kenapa gitu? Soalnya Nugros itu nontonin Cinecrip, Pak. Jadi silahkan deh tuh yang mau komen filmnya dia. Iya, Mungkin benar-benar. pasti mungkin dibaca sama Nugros. Iya, benar-benar. Jadi Serius. bahan pelajaran dia juga. Betul, siapa tahu nanti dibikin sama dia. Iya. Next project gitu ya. Seperti biasa, kalian jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian juga bisa follow Cinecrip di medsos. Kalian juga bisa Mantap. follow Rangga di mana? Kripik Film Betul. di YouTube banget. dan Spotify. Betul. Kita mau ada membership ya? Iya, akan ada dalam waktu dekat lah. Asik. Tungguin aja ya. Tunggu ya. Tunggu saja. Ikut ya membership ya. Yoi. Ya udah kalau kayak gitu ya, sampai ketemu lagi di film-film Indonesia bulan September ini yang mulai didominasi horor lagi Pak tiap minggunya. Kita siap-siap saja Mau ya. Halloween kayaknya. Yoi, mau Halloween ini udah mulai nih ya ngantri. Ya, tapi semoga menarik lah. Yoi. Kita siap menuju kuartal 3 ya. Anjay. Rapor siap-siap Kerasa ya disusun. tahun ini udah Yoi. mau akhir-akhir aja. Gila ya, cepet sekali ya. Ya udah, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.